Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allah. Allahu Akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan pertarungan antara SP dengan malaikat. Apakah ada pertarungan antara SP dengan malaikat? Jawabannya ada. Kenapa SP harus bertarung melawan malaikat? Karena SP harus menata 10 alam, termasuk alamnya malaikat. Jadi jika tidak ditaklukkan, maka tidak mungkin bisa untuk ditata. Jadi ditaklukkan dulu baru ditata, dan Allah mengizinkan itu. Sebelum saya membahas pertarungannya, maka saya sedikit menyampaikan kembali atau mengulas kembali terkait dengan malaikat. Malaikat itu merupakan makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, seiring dengan penciptaan surga dan neraka serta ruh. Jadi ketika Allah menciptakan cahaya, maka dari situlah kemudian diciptakan malaikat, surga, dan ruh. Malaikat itu pasif. Malaikat itu pasif, tidak kreatif sama sekali. Malaikat itu melaksanakan tugas sesuai dengan ukurannya, tidak kurang, tidak lebih. Oleh karenanya, seluruh jagat raya ini, baik di surga atau di neraka, baik di alam jin, siluman, setan, iblis, semuanya termasuk di alam dunia, maka malaikat itu menjadi semacam pelayan Allah atau petugas Allah untuk menjadikan semua sistem berjalan. Kenapa Allah menugaskan malaikat? Karena malaikat tidak kreatif, sehingga semua instruksi atau semua tugas itu dapat dilaksanakan sesuai dengan takarannya. Jika saja Allah menugaskan iblis atau setan untuk melaksanakan tugas yang Allah perintahkan, pasti kurang atau pasti lebih. Jadi malaikat itu karakternya fasik. Kalau iblis sebaliknya, karakternya kreatif. Manusia dengan malaikat itu posisinya partner. Jadi makhluk-makhluk ini dengan manusia itu ada posisinya. Jin dengan manusia posisinya parasit. Jin membantu kesaktian ataupun kekuatan ataupun harta, maka dia menjadi parasit, yang diambil adalah pahala yang kita punya sebagai bentuk pengganti atau bayaran. Setan itu karakternya kompetitor seperti halnya iblis. Jadi maksud kompetitor itu begini. Selama ini kita berpikir bahwa iblis dan setan adalah lawan, namun sebenarnya kompetitor, seperti halnya balap lari. Kita itu tidak akan bisa mengalahkan iblis, tapi bisa mengunggulinya. Jadi jangan berpikir dengan iblis ataupun setan itu kita bertarung. Sebenarnya tidak. Tapi adu cepat, adu kekuatan, adu keteguhan hati, adu tauhid untuk bisa sampai kepada Allah. Iblis adanya di kemaluan, setan adanya di perut, jin adanya di limfa, sedangkan malaikat adanya di otak. Karakter iblis itu adalah amarah, karakter setan itu adalah lawamah, karakter jin itu sufiyah, dan karakter malaikat itu karakternya mutmainnah. Nah, kemudian posisi malaikat ini adalah partner. Malaikat itu pasangannya atau binernya, lawannya itu dengan iblis. Akal dan nafsu jika bersatu menjadi rasa. Jadi struktur dalam diri manusia itu fisik, dan ada fisik,
ada psikis menjadi raga, nafsu dan akal menjadi rasa, ruh independen. Nah, kemudian jangan berpikir bahwasannya malaikat itu akan membantu kita, jangan berpikir bahwasannya malaikat itu tidak akan menghalangi kita menuju kepada Allah. Ini harus hati-hati. Malaikat itu memang dia pasif, dia tidak kreatif seperti iblis. Namun, jika kita terjebak di situ, itu sama saja kita tidak akan bisa mencapai kepada Allah. Tidak akan bisa liko atau tidak bisa mencapai ketauhidan yang murni, yang mutlak, yang lurus. Kenapa demikian? Karena karakteristik akal itu sifatnya rasional. Jadi akal itu karakteristiknya rasional. Sedangkan di luar hal yang rasional itu ada spiritual. Jadi karakteristik malaikat itu mainnya di ruang logika atau logis rasional. Apa yang masuk akal itu yang sebagian banyak orang diterima. Jika tidak masuk akal, tidak diterima. Contohnya begini. Isra Mi'raj itu jika menggunakan logika rasional atau logika otak yang berdampingan dengan malaikat, itu tidak akan ketemu. Hitung-hitungannya tidak ketemu. Tetapi kalau menggunakan logika spiritual, itu baru ketemu. Nah, sebagian orang yang mengagungkan rasionalitas, pengetahuan yang bersandar pada rasionalitas dan terjebak di sana, yang hanya mengakui fakta kebenaran rasional, itu sesungguhnya memojokkan diri, menyudutkan diri sendiri dalam pencapaian kepada tauhid yang murni. Kenapa demikian? Karena kebenaran yang dia anggap sebagai kebenaran mutlak sesungguhnya adalah relatif. Kebenaran rasional itu relatif. Jadi seseorang yang menjadi, dalam video saya tentang budak intelektual, seseorang yang sudah menyandarkan hidupnya kepada analisa mutlak rasionalitas, itu sebenarnya telah menjauhkan diri dia dari Allah. Karena apa? Karena logika rasional itu ruang lingkupnya terbatas, berbeda dengan logika spiritual. Kalau dibandingkan, logika rasional itu seperti bola pingpong, logika spiritual seperti bola basket. Tidak mungkin bola pingpong bisa menelan, atau tidak mungkin bola basket masuk ke dalam bola pingpong. Tetapi bola pingpong pasti masuk ke dalam bola basket kalau dibelah. Logika spiritual tidak mungkin ditarik ke dalam logika rasional. Sulit. Menerjemahkan hal spiritual dalam hal yang rasional itu sulit. Tetapi hal yang rasional jika ditarik ke spiritual itu masuk. Jadi fungsi malaikat dalam diri manusia sebagai partner dalam banyak hal. Banyak sekali orang yang mengagungkan rasionalitas yang sebenarnya menjebakkan diri dalam ruang lingkup itu. Ketika terjebak di situ, sesungguhnya telah menjauhkan dia dari hal yang spiritual. Karena keagungan rasional itu mengagungkan rasional itu sebenarnya telah menjauhkan diri dari perjalanan menuju spiritual. Karena spiritual tidak bisa dijangkau dengan rasional. Apakah pertarungan antara SP dengan malaikat itu ada? Ada. Sebelum malaikat direposisi, sebelum dipensiunkan, kemudian direposisi, dalam video saya tentang mempensiunkan 6 malaikat, kemudian mereposisi 6 malaikat. Itu malaikat SP dihalangi malaikat untuk melewati langit ke-6. Jadi dimensi langit ke-6 itu kan malaikat. Itu SP. Untuk menembus ke dimensi malaikat itu harus melepaskan rasionalitas. Kalau tidak bisa melepaskan rasionalitas, kalau masih berpegang teguh pada rasionalitas, logika akal, logika rasional, maka selamanya terjebak di situ, tidak akan tembus ke dimensi spiritual yang lebih tinggi.
Maka ketika pertempuran antara SP dan malaikat, pertempurannya juga tidak seru sebenarnya. Pertempuran seperti apa? Pertempuran antara SP atau Raja Wali Allah dengan malaikat itu juga menggunakan sabdo. Ini karakter malaikat itu kan fasik. Jadi ketika sudah berhadapan dengan malaikat untuk bertarung, Satria Pengingat atau Raja Wali Allah 01 ini hanya mengatakan begini, malaikat, hai malaikat, gitu ya. Allah mengizinkan aku untuk mencabut kebaikanmu dan mengganti dengan keburukan. Karena SP memiliki sabdo. Dan malaikat tahu itu. Malaikat itu pintar tetapi pasif. Tidak kreatif. Jadi kalau suruh nganan terus, tapi tidak bernilai ibadahnya. Walaupun sujud seumur-umur tidak bernilai. Karena yang bernilai itu manusia dan jin. Dan malaikat itu diciptakan ya, bukan dilahirkan. Tercipta bukan terlahir. Jadi ketika SP berhadapan tempur dengan malaikat, itu pertempurannya sama seperti dengan pertempuran dengan iblis, tidak seru. SP hanya mengatakan, kalau kamu menghalangi aku menembus dimensi ketuhanan yang lebih dimensi spirit yang lebih tinggi, maka aku akan mencabut kebaikanmu dan mengganti dengan keburukan. Berbanding terbalik dengan iblis, kalau iblis menghalangi, maka aku akan mencabut keburukanmu dan menggantinya dengan kebaikan. Iblis tidak mau diganti dengan kebaikan karena tidak keren. Menurut dia, malaikat tidak mau diganti dengan keburukan karena takut, dia nggak kreatif. Jadi pertarungan antara SP dengan malaikat seperti itu. Jadi jangan membayangkan pertarungan SP dengan iblis dengan malaikat membawa panji-panji, dar-der, tidak. Punya sabdo ngapain capek. Jadi karakteristik sabdo itu sederhana. Umpamanya berhadapan, SP tinggal bilang, Raja Wali Allah tinggal ngomong, kamu lemas. Jadi nggak usah menggunakan tenaga dalam, nggak ada urusan tenaga dalam untuk sekelas SP itu. Jadi pertarungannya tidak seru, hanya dengan sabdo. Tapi memang untuk mendapatkan sabdo itu pertempurannya juga luar biasa. Aslinya begitu. Jadi ketika sudah dapat sabdo, maka pertempurannya menjadi tidak seru. Demikian terkait dengan pertarungan antara SP dengan malaikat. Itu ada dan sudah diselesaikan sehingga malaikat bisa ditata, dipensiunkan dan juga direposisi. Demikian terkait dengan pertarungan antara SP atau Raja Wali Allah dengan malaikat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.